warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia, NIM 20014140021, Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, marilah kita menyimak penjelasan dari hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati yang artinya HAM adalah hak yang menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal, namun orang lain tidak berhak menggusur atau mengganggu tempat tinggal orang lain sewenang-wenangnya, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur atau menjamin hak asasi manusia. Negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain, misalnya masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM, artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan, maka negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, hak orang lain, dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang dan sekelompok orang atau aparatur negara yang sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.